Baik rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada video yang kedua, di mana akan kita lanjutkan diskusi mengenai jenis-jenis tindakan ekonomi. Dan pada video yang kedua ini, kita akan membahas dua jenis tindakan. Yang pertama adalah rasionalitas nilai, dan yang kedua adalah rasional instrumental. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu rasionalitas nilai. Ya. Jadi rasionalitas nilai itu adalah tindakan yang muncul karena adanya nilai-nilai tertentu yang harus dihormati, di mana agama itu dapat menjadi salah satu di antara sekian sumber utama dari rasionalitas nilai. Nah, ketika agama itu dijadikan sebagai nilai, maka tindakan yang muncul dari nilai tersebut adalah rasional. Dan rasionalitasnya berdasarkan rasionalitas nilai, di mana nilainya itu merefer atau merujuk kepada agama. Sebagai contoh, ya, ini langsung kita menggunakan contoh tindakan ekonomi yang masuk kategori rasionalitas nilai. Rekan-rekan mahasiswa, sebagaimana yang kita pelajari dalam mata kuliah ekonomi mikro Islam misalnya, atau dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Islam, bahwa pendapatan individu atau seseorang itu yang kita simbolkan dengan huruf Y ini ya, akan digunakan dalam teori ya, digunakan untuk 3 alokasi belanja yang berbeda. Yang pertama adalah C, yang kedua S, dan yang ketiga adalah SD. Di mana yang C ini adalah untuk konsumsi, kemudian S adalah untuk saving, baik jangka panjang maupun untuk jangka pendek. Yang jangka pendek biasanya untuk precaution, yang jangka panjang adalah untuk investment, ya kan? Nah, kemudian ada satu alokasi belanja lagi yang disebut dengan SD. Apa itu SD? SD adalah sedekah. Baik itu sedekah yang sifatnya adalah obligatori atau yang sifatnya wajib, maupun yang sifatnya opsional atau yang bersifat sunnah. Sedekah wajib itu ada zakat, ya, ada kafaroh, ada nadar, dan seterusnya. Nah, jadi sedekah, alokasi belanja yang kita gunakan untuk sedekah dari Y yang kita peroleh, itu adalah bagian dari tindakan konsumsi. Nah, rasional nggak ketika kita memberikan apa yang sudah kita miliki, ya, pergi pagi, pulang petang, ya, tetapi ternyata sebagian di antara pendapatan itu kemudian kita berikan kepada orang lain, kita gunakan bukan untuk diri kita sendiri. Masuk akal atau enggak? Itu masuk akal. Masuk akalnya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai. Nilai apa? Nilai agama. Karena memang agama kita, agama Islam memerintahkan, bukan hanya sekedar menyunahkan, tetapi memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Baik itu zakat mal ataupun zakat fitri misalnya. Maka ketika kita bersedekah, ya, memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang rasional. Rasional berdasarkan apa? Berdasarkan nilai. Nilai apa? Nilainya adalah nilai agama. Nah, kemudian kita masuk pada kategori tindakan yang terakhir, yaitu rasional instrumental. Kita akan menggunakan contoh atau ilustrasi terlebih dahulu. Misalnya ini ada seorang developer yang berupaya untuk membangun sebuah kawasan elit, di mana sebelumnya di situ pada dasarnya adalah kawasan kumuh, ya, yang tidak tertata, jorok, kotor, dan seterusnya. Yang itu ingin diubah menjadi sebuah kawasan yang elit, kawasan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, biasanya untuk bisa memindahkan para penduduk yang tinggal di daerah yang kumuh ini memerlukan effort, ya kan, memerlukan upaya. Nah, kemudian dia dihadapkan pada dua pilihan. Misalnya nih ya, sebagaimana tampak di dalam gambar. Nah, kalau dia menggunakan jasa preman, ya taruhlah seperti itu, dengan cara mengintimidasi penduduk yang tadi tinggal di wilayah kumuh tadi itu, ya, melakukan teror, intimidasi, dan seterusnya, bahkan mungkin juga tindakan kekerasan. Ini biaya yang dikeluarkan, nah, hanya 1 miliar. Dan waktunya bisa relatif cepat. Nah, tapi kalau dengan cara persuasif, ya, jadi dengan cara
berembuk, bermusyawarah, bernegosiasi mengenai ganti rugi, kemudian mekanisme pembayaran, teknik perpindahan dan seterusnya, ya, yang terkait dengan kompensasi ini perlu waktu yang lama, proses yang panjang, bahkan bisa dikatakan berbelit-belit dan biayanya juga tidak sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya sang developer tadi memilih untuk menggunakan cara yang pertama atau cara menggunakan preman, tindakan kekerasan yang itu lebih cepat, lebih murah, dan tidak berbelit-belit, maka itu masuk kategori tindakan rasional instrumental. Nah, jadi tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan yang muncul dari individu yang berorientasi pada tujuan. Jadi yang penting tujuannya tercapai. Nah, pencapaian tujuan itu harus dilaksanakan secara efisien, sehingga meminimalisir usaha. Daripada saya mengeluarkan uang 10 miliar untuk memberikan kompensasi secara wajar, mending saya menyewa preman, bayarnya cukup 1 miliar. Waktunya juga lebih cepat. Itu tujuan saya tercapai dan lebih efisien, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan seterusnya. Nah, walaupun memang tidak jarang, walaupun tidak semua ya, tidak jarang tindakan yang masuk kategori rasional instrumental ini bertabrakan dengan nilai-nilai moral. Karena dalam memilih tindakan, itu yang dipentingkan adalah pencapaian tujuan yang paling efisien. Mana itu yang paling efisien, itulah yang dipilih. Nah, itu yang masuk dalam kategori rasional instrumental. Nah, karena mementingkan unsur efisiensi, maka kemudian berpotensi untuk menabrak nilai-nilai moral. Nah, contohnya seperti tadi ya, ketika seorang developer lebih memilih untuk menggunakan jasa preman daripada menggunakan cara-cara yang itu lebih manusiawi, yang lebih halus, yang lebih smooth, dan seterusnya. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa, seandainya kita akan mencari contoh yang lain terkait dengan 4 kategori jenis tindakan, maka bisa kita masukkan beberapa contoh tambahan. Demikian rekan-rekan mahasiswa untuk materi kita pada pekan keempat ini. Jadi kita mengenal 4 jenis tindakan dalam ekonomi menurut perspektif sosiologis. Tentu saudara harus mampu kemudian untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi mana di antara tindakan-tindakan yang selama ini kita lakukan masuk dalam kategori yang mana. Demikian rekan-rekan mahasiswa, materi kita pada pekan ini semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Bertemu lagi pada video pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.